Hai anak-anak semua, bertemu lagi dengan Pak Asin. Kali ini kita akan belajar IPA untuk SMP kelas 8. Nah, di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kebutuhan energi dan jenis nutrisi. Nah, apa sih yang akan kita pelajari sekarang? Penasaran? Langsung saja kita mulai pembelajarannya. Tahukah kamu bagaimana makanan dicerna tubuh? Bagaimana makanan dapat digunakan sebagai sumber energi? Semua itu akan kita pelajari pada subbab struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia yang terdapat pada bab sistem pencernaan manusia. Makanan diproses dalam tubuh melalui 4 tahap, yaitu ingesti, digesti, absorpsi, dan defekasi. Pencernaan makanan terbagi atas dua macam, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Salah satu contoh pencernaan mekanis terjadi di dalam mulut, yaitu saat mengunyah makanan dihancurkan oleh gigi. Pada pencernaan kimiawi, terjadi reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil yang dibantu oleh enzim pencernaan, seperti enzim amilase pada mulut contohnya. Sistem pencernaan manusia terdiri atas organ utama dan organ aksesori atau organ tambahan. Perhatikan gambar di samping. Organ utama berupa saluran pencernaan, yaitu merupakan saluran yang dilalui bahan makanan yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan berakhir di anus. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur atau saliva. Air liur mengandung mukosa, senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri, dan enzim amilase yang berfungsi memecah molekul amilum menjadi molekul maltosa. Sehingga di dalam mulut hanya terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Setelah dari mulut kita masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam tekak atau faring. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut di sini nih sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Nah, setelah melalui faring, bolus menuju esofagus, otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bolus ke dalam lambung, turun ke bawah sampai ke lambung. Gerak otot kerongkongan ini disebut gerakan peristaltik. Setelah dari esofagus, makanan masuk ke lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus. Secara kimiawi, bolus tercampur dengan getah lambung. Nah, getah lambung ini mengandung asam klorida, enzim, dan enzim pepsin maksudnya. Saya ulangi, getah lambung mengandung asam klorida, enzim pepsin, dan enzim renin. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk menjadikan ruangan dalam lambung bersifat asam, sehingga dapat membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Enzim pepsin berfungsi menghidrolisis memecah protein menjadi pepton atau campuran dari polipeptida dan asam amino. Jadi pepton ini adalah campuran dari polipeptida dan asam amino. Yang terakhir, enzim renin berfungsi mengendapkan protein kasein yang terdapat dalam susu. Setelah melalui proses pencernaan selama 2-4 jam di dalam lambung, bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut kimus. Kimus ini adalah bubur usus. Kimus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus 12 jari. Pengaturan ini dibantu oleh adanya sfinkter, yaitu otot-otot yang tersusun melingkar antara lambung dan usus 12 jari.
Di usus halus memiliki panjang 8,25 meter. Usus halus terdiri dari usus 12 jari, usus tengah, dan usus penyerapan. Pada usus 12 jari terdapat saluran yang terhubung dengan kantong empedu dan pankreas. Getah pankreas mengandung enzim, perlu dicatat dan ingat-ingat ya. Getah pankreas mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Enzim lipase akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase akan mencerna amilum menjadi maltosa, dan tripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida. Saya ulangi ya. Enzim lipase mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase akan mencerna amilum menjadi maltosa. Tripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida. Pencernaan makanan dilanjutkan di usus tengah. Pada bagian ini terjadi pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap. Penyerapan zat-zat makanan terjadi di usus penyerapan. Glukosa, vitamin yang larut dalam air, asam amino, dan mineral setelah diserap oleh villi usus halus akan dibawa oleh darah menuju hati dan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, gambar villi usus seperti gambar di samping ini. Bentuknya panjang dan berbelok-belok. Selanjutnya dari usus halus akan turun di usus besar. Usus besar atau kolon memiliki panjang kurang lebih 1 meter dan terdiri atas kolon ascendent, kolon transversum, dan kolon descendent, dan berakhir di anus. Di antara usus halus dan usus besar terdapat usus buntu. Pada ujung usus buntu terdapat tonjolan kecil yang disebut umbai cacing yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Zat-zat sisa berada dalam usus besar selama 1-4 hari yang terdiri atas sejumlah air besar dan bahan makanan yang tidak dapat dicerna, misalnya selulosa. Usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Bila kadar air pada sisa makanan terlalu banyak, maka dinding usus besar akan menyerap kelebihan air tersebut. Sebaliknya, bila sisa makanan kekurangan air, maka dinding usus besar akan mengeluarkan air dan mengirimnya ke sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat banyak sekali bakteri. Salah satunya Escherichia coli yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan dan mampu membentuk vitamin K dan B12. Sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh dan gas-gas yang berbau disebut tinja akan dikeluarkan melalui anus. Setelah kita mempelajari organ utama, sekarang kita akan mempelajari organ tambahan. Organ pencernaan tambahan berupa kelenjar pencernaan, yaitu yang pertama ada hati, yang kedua kantong empedu, dan yang ketiga pankreas. Kita akan mempelajarinya satu persatu. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh, berada pada rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Sebelah kanan sini ya, tapi di perut. Hati berperan dalam proses detoksifikasi, menetralkan racun, menjaga keseimbangan kadar gula darah, dan mengatur kadar kolesterol dalam darah. Yang kedua ada kantong empedu, yaitu organ yang berada di bawah hati, berfungsi menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Getah empedu berwarna kuning kehijauan karena mengandung pigmen bilirubin yang terbentuk dari pemecahan pigmen hemoglobin. Getah empedu akan dikeluarkan ke usus halus dan berperan dalam pengemulsi lemak. Yang ketiga, pankreas. Pankreas merupakan organ yang berada di balik perut di belakang lambung. Sel-sel pada pankreas akan menghasilkan getah pankreas yang akan masuk ke usus 12 jari. Getah pankreas berperan dalam pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak, serta menghasilkan hormon insulin.
Adanya hormon insulin inilah yang mengontrol keseimbangan jumlah glukosa dalam darah. Apabila terjadi gangguan dalam produksi insulin, maka akan mengakibatkan penyakit diabetes. Ya, demikian pelajaran yang dapat Pak Hasim sampaikan pada video kali ini. Mungkin anak-anakku sudah pernah mengerjakan soal-soal sebelumnya atau sudah pernah mendapatkan materi ini di dalam kelas saat pertemuan tatap muka terprogram. Semoga video ini dapat menambah ingatan anak-anakku dalam belajar. Tetap terus membaca, mencatat agar kita ingat pelajaran IPA yang sudah kita pelajari. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dah.